Baris berapa tuh? Ya, baris ke-7 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wal qabru bahrun nadamati ay al-barzakhu al-fasilu bainad dunya wal akhirati jami'un li anwa'il umumi allati yatamanna sahibuha annaha la taqa'u. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ada man naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fi darin amin radhiyallahu ta'ala ankum. Wal qabru bahrun nadamati, dan kubur itu adalah lautan penyesalan-penyesalan. Bagian yang keempat dari nasihat yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, tentang beliau membagi lautan itu ada 4. Yang maksud dengan lautan adalah sesuatu yang luas dan yang menghimpun, mengumpulkan segala sesuatu. Ya, sudah sampai bagian yang keempat. Wal qabru bahrun nadamat. Kubur itu adalah lautan penyesalan-penyesalan. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Tidaklah seseorang meninggal dunia melainkan dalam keadaan menyesal. Yang baik nyesal, ya apalagi yang nggak baik. Orang yang baik menyesal, kenapa nggak bisa lebih baik daripada itu. Sedangkan yang nggak baik, waduh, udah penyesalannya yang luar biasa udah. Ya. Yang dimaksud di sini ail barzakh, yaitu yang dimaksudkan kubur adalah al-barzakh, alam barzakh, al-fasilu bainad dunya wal akhirati, yang menjadi pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Itu barzakh. Nabi bilang al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kubur adalah tempat singgah yang pertama dari tempat-tempat singgah negeri akhirat. Baru yang pertama tuh. Jadi awal dari negeri akhirat kubur udah. Baru tempat singgah doang. Ujungnya apa? Surga dan neraka tuh. Nanti belum lagi hari kiamat. Ya nunggu tuh orang yang di alam kubur, alam barzah tadi yang menjadi pemisah antara dunia dan akhirat, nunggu sampai hari kiamat. Di dalam kitab Sofatut Tafasir dinyatakan bahwa barzakhun ay hajizun, yaitu yang jadi pemisah, wa mani'un, penghalang,
antara dunia dan akhirat. Udah enggak di dunia lagi, dan juga belum sampai akhirat baru tempat singgah aja. Barzakh yang menjadi pemisah antara dunia dan akhirat adalah jami'un li'anwa'il ghumum, sebagai penghimpun bagi segala macam kedukaan, kesedihan, segala duka cita terhimpun di alam barzakh tersebut. Belum sampai negeri akhirat tuh belum. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 100 Allah Ta'ala menyatakan, la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini ayat menggambarkan tentang keadaan orang-orang kafir, munafik, dan juga orang-orang musyrik. Hatta idza jaa ahadahumul mautu, ya, manakala mereka selalu menentang aturan Allah, menentang Rasul yang diutus oleh Allah, sampai akhirnya datang kematian sama mereka. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai akhirnya datang kematian kepada salah seorang dari mereka. Qala, lalu mereka berkata, Rabbirji'un, coba kami dikembalikan lagi ke alam dunia. Udah mati, nggak bisa lagi balik. La'alli a'malu sholihan, agar saya bisa mengerjakan amal soleh. Ditafsirkan di dalam kitab tafsir Jalalain, bi an ashhada alla ilaha illallah, dengan saya bersaksi bahwa nggak ada Tuhan selain Allah. Yang sekarang belum dikubur udah seminggu, begitu tuh, bakal begitu. Ya, siapa itu yang belum dikubur? Queen Elizabeth, ya, semua orang-orang yang mengingkari yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, bakal begitu merasakan. Coba saya beramal soleh, maksudnya bi an ashhada an la ilaha illallah, dengan bersaksi bahwa saja tiada Tuhan selain Allah. Yakunu fima taraktu ay dhayya'tu min umri ay fi muqabalatihi, supaya saya bisa mengerjakan amal soleh, yaitu dengan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dalam segala sesuatu yang pernah saya sia-siakan min umri, dari umur saya. Kalau orang kafir pengen berharap syahadat. Kalau orang Islam yang maksiat, udah berapa banyak amalan yang kita sia-siakan dalam kehidupan ini. Coba tadi malam bangun malam, tuh kalau yang baik. Coba tadi pagi sholat duha. Coba tadi sedekah banyakkan sedikit. Begitu terus. Ya, itu kalau yang baik. Kalau yang nggak baik tuh, coba kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah.
dan kita bakal melakukan perbuatan amal soleh yang baik yang udah kita sia-siakan, yang udah kita tinggalin. Itu orang begitu tuh. Tapi kalau dikembalikan lagi ke dalam dunia, tetap aja tentang lagi tuh manusia. Kala, sekali-kali tidak, kata Allah Ta'ala, nggak bakal, la ruju'a, nggak bakal kembali. Innaha ay rabbirji'un, yaitu ucapan rabbirji'un, kalimatun huwa qailuha, itu adalah sebuah kata yang dia aja tuh yang ucapin, la faidatalah, la faidatalahu fiha, yang gak ada faedahnya buat itu orang. Dia aja tuh ngucapin itu, tapi gak ada faedahnya lagi udah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka adalah barzakhun, yaitu hajizun, pemisah, yasudduhum anir ruju', yang menghalangi mereka untuk kembali ke alam dunia, nggak bakal bisa. Ya, dalam sebuah keterangan itu ruh orang-orang kafir, munafik, musyrik tertahan ruhnya. Ada juga yang menyatakan ruhnya dimasukin ke dalam barhut atau birhut, ada di Yaman, birhut. Saya pernah tanya tuh sama orang-orang yang pernah belajar di Yaman, ya, di Tarim dan sekitarnya. Itu makruh kata lewat barhut, itu barhut namanya. Coba lihat tuh di searching, lihat barhut apa tuh, lihat. Nanti tahu tuh barhut apa. Nah, ada yang menyatakan ruh-ruh orang munafik, orang musyrik, orang kafir ditanam di situ. Akan tetapi ruh-ruh orang beriman, Allah bebaskan ruhnya dari jasadnya, bisa kemana saja sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf menyatakan bahwa ruh itu udah nggak terbatas lagi oleh keadaan jasadnya, manakala orang sudah merasakan kematian, udah bebas kemana aja. Ruh buat orang yang beriman. Ila yaumi yub'atsun wala rujua ba'dahu, sampai kapan tuh alam barzah? Sampai hari di mana mereka dibangkitkan nanti di hari kiamat. Bayangin kalau orang yang udah ingkar kepada Allah selama ribuan tahun, Fir'aun udah berapa tahun tuh ada di alam barzah, nunggu sampai hari kiamat. Siksa kuburnya yang luar biasa. Qarun masih ambles sampai sekarang, disiksa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, al-qabru raudhatun riyadul jannah, kubur itu ada kalanya taman daripada taman surga. Wa au hufratun min hufarin nar, atau celah lubang dari celah-celah api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mu'minu fi qabrihi fi raudhatin khadra'a, kata Nabi, kalau orang beriman di dalam kuburnya itu ada di dalam taman yang hijau. Ya, taman yang hijau. Kita punya Tebet Eco Park yang menjadi andalan gubernur tuh, selalu dipromokan. Wah, begitu cakepnya, begitu indahnya, begitu nyamannya tuh. Nah, kuburan orang yang beriman, kata Nabi, itu adalah di dalam taman yang hijau, yang seger, yang menyenangkan. Wa yuwassa'u lahu qabruhu sab'ina dzira'an, dan diluaskan bagi orang yang beriman tersebut qabruhu, kuburnya, sab'ina dzira'an, seluas 40 hasta. Ini satu hasta dzira', ini depak, satu hasta lebih kurang 60 sentian. Kalau 40 hasta, kalau 70 hasta berapa luas tuh? 4.200
meter, bener gak? 70 kali 60, 4.200 meter, Masya Allah. Luas gak? Bukannya luas lagi, punya tanah 4.200 meter di Jakarta. Gimana luasnya tuh? Rumah kita aja berapa kali berapa. Nah, kubur orang beriman minimal tuh ya menjadi nggak jadi batasan luasnya 4.200 meter, 4.200 cm kan, karena 60 cm, 42 kamar kita itu 42 meter persegi ya. Rumah tipe 36 aja udah lega kan begitu. Rumah subsidi itu rata-rata tipe 21, 30 udah lega. 42 meter persegi itu kubur kita yang bakal kita tempati nanti. Kemudian apalagi? Wa yudi wa hatta yakuna kal qamaril badr, dan adalah kubur tersebut diterangi hatta yakuna kal qamari lailatul badr, sampai seperti bulan purnama, seperti bulan di malam purnama, terang. Ya, bulan malam purnama terang, malam 14 15 kita lihat tuh bulan. Ya, bulat. Nah itu. Cahaya bulan tuh bulannya, bukan cahayanya, tapi Nabi mengungkapkan kubur kita terangi seperti bulan malam 14, malam purnama, seperti itu kubur kita. Ya. Kemudian Jami'un anwa'il ghumum allati yatamanna sahibuha annaha la taqum. Kubur itu adalah sebagai pengumpul, penghimpun bagi segala macam kesedihan dan kedukaan. Allati yatamanna sahibuha annaha la taqum, yang berharap, berangan-angan bahwa orang yang ada di dalam kubur tersebut nggak bakal terjadi itu keadaan di alam barzah tersebut. Kenapa? Karena tempat kedukaan yang luar biasa. Pantas kalau Nabi bilang, ma min ahadin yamutu illa nadima, tidaklah seseorang ya dia bakal mati melainkan dalam keadaan menyesal dia. Nah, mumpung kita belum menyesal ya di dalam kehidupan ini, banyak-banyakin deh ya amal soleh, baca Quran kita, baca wirid kita, zikir kita, bersihkan hati kita dari sifat riya, hasud, hasad, dengki dan lain sebagainya. Jangan jadi orang hasud, jangan jadi orang dengki. Jangan sampai kemasukan riya, sum'ah, sombong, takabur dan sebagainya. Rendahkan diri kita. Nah itu, agar kubur kita menjadi raudhah min riyadil jannah. Jangan sebaliknya, dosa yang kita tumpuk. Sehingga Nabi pernah menyatakan, lau anna bani adama alimu kaifa adzabul qabri ma nafa'ahumul 'aisyu fid dunya fata'awwadu billahil karim min adzabil qabril wahim. Seandai kata anak cucu Adam mereka mengetahui bagaimana azab kubur. Ya, kalau kita ngiringin jenazah itu mayit mengetahui derap kaki sendal orang yang nganterinnya tuh. Ya, langkahnya itu kedengeran. Sehingga bahkan orang yang talqin itu di atas bilang tuh, wa annal qabra haq, bahwasanya kubur itu adalah benar. Kubur yang dimaksud di sini bukan kubur dunia yang kita lihat, tapi kubur akhirat, yaitu alam barzah yang Allah Ta'ala ciptakan di samping kubur dunia. Jadi manakala kita ngegali tuh kubur dunia, ya kan ada orang karena suatu hal untuk
pemeriksaan, autopsi namanya apa itu? Ya, digali tuh kuburnya orang kafir padahal. Wah, nggak ada perubahan, masih utuh jasadnya karena sebelumnya udah dibalsam, disuntik. Bukan kubur yang begitu, itu kubur dunia. Ya, kubur yang dikatakan awwalu manzilin min manazil akhirah, tempat singgah dari tempat singgah yang pertama dan negeri akhirat, kubur alam barzah yang Allah Ta'ala ciptakan tersendiri. Jadi biar kita gali juga, baru berapa hari, 3 hari, 5 hari, gak ada perubahan. Ya, gak ada perubahan. Jadi bingung juga kita tuh kalau ada cerita-cerita, wah udah kebakar mayatnya. Udah begini, udah selapnya semua. Lah bukti itu yang orang kafir kita saksikan sendiri. Ya, begitu dia meninggal, biar kata meninggalnya anyut di kali atau dimakan binatang buas atau tenggelam di dasar lautan, tetap begitu dia meninggal masuk alam barzakh. Ya, bukan kubur yang kita diperlihatkan tuh digali, oh masih utuh jasadnya, nggak kenapa-napa tuh. Sehingga jadi mengurangi keimanan seseorang. Bukan yang begitu kuburnya, tapi kubur alam barzah yang Allah Ta'ala ciptakan, ya, di samping alam dunianya itu. Dunianya sih nggak kenapa-napa, begitu dia mati masuk alam barzah. Nah, seandainya kata manusia, anak cucu Adam mengetahui bagaimana azab kubur, manafa'ahumul aisyu, kata Nabi, udah nggak ada faedahnya lagi, manfaatnya ini kehidupan, udah nggak enak hidup. Ya, saya dapat kabar ada seorang syarifah di daerah Kemuning tuh, ya, seorang syarifah udah nggak keluar rumah lagi katanya. Ini kabar yang saya terima, yang orang udah pernah, ya, syarifah tuh dari kalangan habaib yang pada ke situ silaturahim, udah nggak ke rumah lagi katanya. Udah nggak keluar rumah lagi, mau ada kondangan kayak mau apa kayak nggak keluar rumah, cuma di dalam rumahnya aja udah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala bukakan, begitu keluar rumah melihat langit itu, melihat orang lagi diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ada tuh. Jadi nggak keluar deh. Ya. Nah itu. Ini seandainya kata orang tahu anak cucu Adam bagaimana siksa kubur. Manafa'ahumul aisyu fid dunya. Udah nggak ada enaknya lagi hidup, udah nggak manfaat hidup di dunia, udah nggak ada manfaatnya lagi buat mereka. Fata'awwadu billahil karim, maka berlindunglah oleh kalian kepada Allah yang Maha Pemurah, min adzabil qabril wahim, dari siksa kubur yang amat menyedihkan, yang amat menyengsarakan. Seandainya kata nggak ada negeri akhirat, cukup siksa kubur yang menjadi penyesalan, penderitaan yang nggak ada habis-habisnya. Sayyidina Umar ibn Khattab, atau dalam riwayat Sayyidina Utsman ibn Affan, nggak ada yang bisa bikin beliau menangis melainkan ketika beliau ada di atas kuburan. Kenapa? Karena beliau pernah mendengar Nabi bersabda, siapa saja yang selamat dari alam kuburnya bakal selamat terus ke alam akhirat. Yang nggak bakal selamat, yang nggak selamat dari alam kuburnya nggak bakal selamat dari negeri akhirat. Ya, kita tergantung dari amalan akhir kita. Innamal a'malu bil khawatim. Hanya amal seseorang itu dilihat dari penghabisannya. Kita ngiri tuh dengan yang terjadi di Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah pada Kamis pagi itu. Ada seorang ustadzah lagi mimpin khatmul Quran sampai bacaan 5 ayat surah Al-Baqarah, baru mau masuk kepada wa ilahukum ilahu wahid. Masya Allah. Ya, seorang ustadzah tuh, siapa namanya tuh? Ya, ustadzah tersebut ada di TV juga, di TV nasional, masuk tuh ke dalam TV. Ya,
Kemudian meninggal dalam keadaan lagi khatmul Quran, masya Allah. Kita kepengen kan kayak begitu. Ya minimal kita meninggal walaupun di atas kasur kita, di atas tempat tidur kita, tapi dalam keadaan kita mengingat Allah dan kita ingin selalu menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Para aulia, para ulama, para sholihin mati dalam keadaan syahid mereka walaupun mati di atas tempat tidurnya. Kenapa? Karena perjuangan mereka untuk senantiasa menimba ilmu dan menyebarkan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu berlindung tuh. Ya. Berlindung untuk kita terhindar dari azab kubur yang sangat menyedihkan, menyengsarakan. Nah, kemudian alam barzah tersebut adalah hanya pemisah saja, Pak, antara kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Dan orang yang ada di alam barzah tersebut masih bisa mengetahui itu orang-orang siapa saja yang berkunjung ke kubur tersebut. Di dalam kitab Ar-Ruh, Asy-Syaikh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ini rujukannya ulama-ulama Wahabi. Ya, Ar-Ruh tuh. Ya. Itu disampaikan beberapa riwayat hadis. Di antaranya ma min abdin, kata Nabi, yamurru biqabri rajulin kana ya'rifuhu fid dunya fa yusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salama. Tidaklah seorang hamba yang lewat di kuburan seseorang yang dia kenalnya waktu hidup dalam dunia lewat doang, apalagi bisa sampai duduk. Ya. Fa yusallimu alaih, lalu diucapkan salam tuh, kata Nabi. Dia ucapin salam tuh kepada orang yang ada di dalam kubur tadi. Dia kenal, entah itu gurunya, entah itu saudaranya, tetangganya, diucapin salam. Ya. Illa arafahu, melainkan si orang yang ada di alam barzah tadi kenalin tuh, wah tuh saudara gue tuh, tetangga gue tuh lewat atas izin Allah. Fa yusallimu alaih, lalu diucapkan salam sambil lewat kubur, ucapin salam. Ya, assalamualaikum ahla daril qaum mukminin, antumus sabiqun, insyaallah taala nahnu bikum lahiqun. Ya, salam kesejahteraan atas engkau, hai penduduk negeri kaum orang yang beriman. Kubur adalah menjadi tempat bagi orang beriman, negeri orang beriman. Orang kafir udah selesai hidupnya, dia begitu mati kelar udah. Ya, yang ada siksa selama-lamanya. Udah nggak mau lagi dia, bahkan dia pengen kembali lagi ke alam dunia. Tapi kalau orang beriman, kubur tempat tinggalnya. Antumus sabiqun, kalianlah yang udah mendahului kami. Wa insyaallah taala nahnu bikum lahiqun, sedangkan kami insyaallah terhadap kalian bakal nyusul kita cepat atau lambat. Kita doain tuh, nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kita minta kepada Allah taala keselamatan buat kita dan buat kalian di dunia, di akhirat, di dunia dan akhirat, di alam kubur dan di alam akhirat nanti. Kemudian waradda alaihi salam, dan Allah taala izinkan tuh orang yang ada barzah menjawab salam kita. Nah, jadi itu tuh kubur bakal gitu. Setiap hari kita ucapkan salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sholat kita tuh, dalam 2 tahiyat, kalau sholat kita lebih dari 2 rakaat,
Rakaat pertama dan rakaat kedua. Apa itu ucapannya? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, kita ucapkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan tu salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahtajal Hafidh Abu Muhammad fi hadal bab bima rawahu Abu Dawud fi sunanihi min hadithi Abi Hurairah qala. Berhujjah Al-Hafidh Abu Muhammad di dalam kitab Ar-Ruh tadi yang menyatakan tentang apakah orang yang meninggal dunia mengetahui ziarah orang yang masih hidup ke kuburnya. Beliau Al-Hafiz Abu Muhammad menyampaikan sebuah riwayat hadis dari Abu Dawud, dari Imam Abu Dawud di dalam sunnah-sunnahnya. Dari hadis Abi Hurairah qala. Beliau Sayyidina Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yusallimu alayya." Tidaklah seseorang mengucapkan salam kepada aku, kata Nabi, illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam, melainkan Allah Ta'ala kembalikan kepadaku ruhku itu hatta arudda alaihi salam, sampai akhirnya aku bisa ngejawab tuh salam mereka. Jadi gak sembarangan tuh Pak. Itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Sulaiman bin Naim, kata Syekh Sulaiman bin Naim, ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi naumi. Aku pernah bermimpi bertemu dengan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur. Faqultu ya Rasulullah, haula'il ladina yatunaka yusallimuna 'alaika atafqahu minhum. Ya Rasulullah, mereka orang-orang yang datang kepada engkau wa yusallimuna 'alaika, dan mengucapkan salam kepada engkau, atafqahu minhum, apakah engkau tahu mereka? Nabi menjawab, na'am, ya, wa aruddu 'alaihim, dan saya menjawab salam atas mereka. Ya, jadi tahu tuh orang yang ada di kubur salam kita. Ini kita Pak rujukan ulama-ulama Wahabi itu. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu menjadi rujukan juga. Ini kitabnya ini ada ini. Jadi kita nggak usah ragu-ragu kita. Kalau ziarah orang tua kita, ya dulu Al-Ustaz Al-Habib Alwi bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf diprotes tuh sama orang-orang mereka ketika beliau ziarah Sayyidil Walid, ayahnya Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf. Beliau nangis, beliau ngajak bicara. Ya ini dalil-dalilnya kuat gitu. Dan maka itu kita jangan pernah punya anggapan orang-orang yang udah meninggal begitu aja selesai, kagak. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik lagi menerima azabnya, sementara orang beriman lagi menerima kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam barzakh. Bahkan bisa menjawab salam kita tuh. Ya. Nah ini sebuah pelajaran yang jangan sampai kita berubah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatina Aisyah, baginda besar Muhammad SAW pernah bersabda, "Ma min rajulin yazuru qabra akhihi." Tidaklah seseorang ziarah ke kubur saudaranya
Fayajlisu indahu, lalu duduk. Jadi kalau ziarah jangan berdiri, duduk. Ya. Illa sta'nasa bihi hatta yakuma, melainkan saudaranya dalam kubur ngerasa senang tuh sampai dia bangun pulang. Ya. Jadi begitu kehidupan alam barzah. Tahu tuh siapa yang datengin. Kita kalau ziarah-ziarah aulia, ya bukan kita mengkultuskan mereka, bukan menyembah mereka, bukan, kita ucapkan salam. Ya. Nah, itu Rasulullah SAW suka mengucapkan salam semasa hidupnya kepada ya ahli baki, ya, orang-orang yang udah dikubur di baki. Kemudian juga kepada ahli syuhada Uhud, ya, syuhada Uhud tuh, ya, mengucapkan salam Nabi. Apakah Nabi mengucapkan salam kepada sesuatu yang mati atau sesuatu yang beku? Wala taqulanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Udah jelas tuh. Jangan sekali-kali engkau menganggap orang-orang yang terbunuh fi sabilillah atau meninggal dunia di dalam jalan Allah, para aulia, para syuhada, para solehin, para ulama, jangan sekali-kali menganggap mereka mati. Bal ahyaun, balhum ahyaun inda rabbihim yurzaqun, tetapi mereka masih hidup. Ya, di sisi Tuhan mereka yurzaqun, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berubah kita. Dari kita tetap ziarah kubur. Kalau orang-orang mereka nggak mau lagi udah. Doa aja nggak mau, baca Fatihah aja nggak mau, buat apaan katanya. Saya nih beberapa sebulan ini ya ikut pemakaman ya kerabat kawan saya, kenalan dari kawan saya. Ya. Udah macem-macem deh zaman sekarang karena terpengaruh dengan mereka ngambil ilmu dari mana, ngaji dari YouTube, dari begini segala macam semua. Ya begitu yang mimpin acaranya gimana, diadanin nggak? Oh jangan diadanin. Ya boro-boro diadanin, doain aja kagak, langsung balik aja pulang udah. Cuma ceramah doang. Cuma sambutan sekedar itu kelar udah. Kalau kita, masya Allah, diajarin sama ulama-ulama kita, sama guru-guru kita, talqin, rapih, tahlil, yasin di situ, baca asmaul husna, cakep kita kalau kita. Kalau mereka udah sekedarnya aja udah. Ya, jadi tuh keadaan orangnya dalam barzah, dia bakal tahu kita. Nah, orang-orang yang dalam barzah tadi manakala mereka berbuat baik nyesel. Ya nyesel kenapa enggak melakukan yang lebih baik lagi. Bagaimana ya enggak baik. Nah, nyesel juga tuh ketika anak-anaknya enggak kunjungin dia, enggak ziarahin dia. Ya. Saya tempo-tempo pernah main ke rumah teman saya itu di Kober. Di Kober sini nih, dekat Pedati itu. Ada kawan saya Ustaz Saifur Rahman di situ. Ketemu sama Ustaz Sahroni, tahu kan kenal Ustaz Sahroni kan? Itu. Ustaz Sahroni lagi nyiram kuburan orang tuanya di situ. Ini Ustaz katanya itu. Ini banyak nih di sini kuburan-kuburan yang pada anaknya pada jadi ustadz, pada jadi kiai, pada kemana nih, pada kagak jarang datang hari gitu. Padahal beda tuh antara kita datengin kubur orang tua kita sama kirim hadiah dari rumah. Kita kirim juga nyampe, cuma beda perumpamaannya kayak kita ngirim duit. Orang tua kita masih ada, kita kirimin duit tuh, ya nyampe hadiahnya. Transfer nyampe dari rumah juga. Hadiah Yasin, ya Nabi bilang iqra'u Yasin inda mautakum, bacain Yasin ya di sisi orang meninggal dunia di antara kalian. Ya nyampe. Tapi kalau datang, wah girang banget. Lebih girangnya nih sih kita punya anggapan,
nggak usah pulang kampung, udah nggak ada siapa-siapa di sana, kan ada kubur orang tua kita. Nah kalau hal ihwal gara-gara perubahan zaman banyak macam-macam, ya aliran begini, aliran begitu, ya di Kampung Melayu juga termasuk udah mulai tergerus. Engkongnya yang ngewakapin, bapaknya ketuanya rumah ibadah, anaknya gara-gara salah pergaulan, udah nggak mau lagi udah. Ya begitu orang tuanya meninggal tuh, ya begitu meninggal udah, jangan diadanin, jangan ditalkinin, 3 hari cuma ceramah doang, orang-orang Yasin tahlil ceramah aja, masya Allah. Gara-gara apa itu? Gara-gara pengaruh pergaulan tuh yang model begitu. Dianggap orang tuanya salah dulu ajarannya, masya Allah hebat banget. Nah ini saya sampaikan nih, ya biar kita tahu tuh. Ya bahkan di dalam kitab An-Nasihat Diniyah Al-Imam Abdul Haddad menyatakan Nabi itu ya yang menjadi tolak ukur seseorang diterimanya ibadah haji dan umroh adalah ketika dia ziarah kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dari adab orang yang akan melaksanakan ibadah haji harus ziarah Nabi dulu, baru dia melaksanakan umroh dan haji. Jadi kalau kita mau pilih umroh yang cakep yang mana? Ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Ya. Man zaroni mayitan faka'annami zaroni hayyan. Siapa yang berziarah kepada aku ketika aku sudah berkalang tanah, udah meninggal Nabi, maka dia seperti berziarah kepada aku ketika berkunjung kepada aku ketika aku masih hidup. Ya, nah jadi banyak dalil-dalilnya. Nah, kita duduk seneng tuh orang yang ada di kubur kita. Ya maka itu kita kunjungin dah, walaupun nggak bisa ya setiap yang enak yang kuburnya dekat, tiap Jumat dia kunjungin. Habib Husain bin Ali bin Husain Al-Attas Allah yarhamuh tuh Gang Bulu, ya beliau kan orang tuanya adalah guru dari para guru ulama-ulama yang ada di Jakarta, termasuk Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman As-Segaf itu berguru kepada Habib Ali bin Husain Al-Attas. Ya beliau selalu bilang kalau nanti ya selalu ngomong ini, Beb doain Beb, ya zaman dulu tuh ya saya masih ingat betul, ya ntar gue doain loh di makam di tiap Jumat sama abak gue, depan makam abak gue itu begitu. Ya kita banyak kisah-kisah yang begitu, jadi jangan kita ya terpengaruh jadi nggak mau ziarah kubur kita, wah takut musyrik, apa nih dalil-dalilnya ada. Ya, jadi tidaklah seorang laki-laki baru sekedar lewat atau berkunjung ke kubur saudaranya lalu dia duduk di sisinya, melainkan merasa senang tuh orang yang ada di dalam kubur sampai dia bangun. Sampai dia bangun dari tempat duduknya, dari tempat dia duduk merasa senang tuh orang yang ada dalam kubur. Jangan justru kita bikin penyesalan. Di dalam doa birrul walidain itu ada tuh makna yang menggambarkan doa tersebut, janganlah sampai kita anak-anaknya memberikan kabar yang gak enak ya ke dalam kubur-kubur orang tua kita yang dikirimin ke kubur macam-macam masalahnya. Oh, kita gak sholat, gak ibadah, gak taat sama Allah Ta'ala. Jangan tuh apa yang perbuatan kita maksiat sampai ke kubur orang tua kita, masya Allah sedih betul mereka. Sehingga pantas kalau saya Umar menyatakan kubur adalah tempatnya lautan penyesalan-penyesalan. Baik penyesalan yang kita lakukan sendiri akibat perbuatan kita atau akibat perbuatan orang lain terhadap kita. Wal maqalatu tsaminat, dan ini adalah maqalah yang ke-8 an Utsman radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah menyatakan wajadtu halawatal ibadati fi arba'ati asya. Aku mendapatkan sungguh aku mendapatkan kelezatan manisnya ibadah di dalam 4 hal. Apa itu 4 hal tadi? Insyaallah akan saya terangkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bimma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa atina wa la tu'thir 'alaina wa radina wa ridana. Allahumma nas'aluka bihaqqi Fatimah nabiha wa bahliha wa baniha iftah 'alaina wa la auladina banatina wa talabidina wa tilmidatina wa talarifin وفقنا ويوم في الدين وعلمنا في التأويل واهدنا وسبل السبيل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حتى يوافي مزيدا والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله يا رفيع الشهد والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشهد والدرج يا رسول الله يا رفيع الشهد والدرج. اللهم صل وسلم barik alaihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.